Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisal Fikri dengan NIM 231110701 akan mempresentasikan terkait diagram S pembobotan pada manajemen proyek. Berikut adalah studi case yang akan dibahas pada presentasi, yaitu ada aktivitas A sampai G. Pada aktivitas A yaitu review RFA dengan durasi 1 minggu, lalu predecessornya tidak ada, dengan biaya 5 juta. Lalu pada aktivitas B, analisis community waste stream, durasinya yaitu 2 minggu dengan predecessornya dari A, costnya 10 juta. Lalu ada aktivitas C yaitu design of collection route dengan duration 2 minggu, predecessornya B, costnya yaitu 10 juta. Lalu ada aktivitas D, investigate regulation, predecessornya A, lalu durationnya 2 minggu dan biayanya 10 juta rupiah. Lalu ada aktivitas E, preliminary design of WTF, predecessornya C, lalu durationnya 2 minggu, untuk biayanya 10 juta. Lalu ada aktivitas F yaitu integrate design, predecessornya D dan E dengan durasi 2 minggu dan biayanya 10 juta. Lalu pada aktivitas G, renewable by illegal and ownership, yaitu dengan predecessor F, durationnya 1 minggu, biaya 5 juta. Lalu untuk diagram AON-nya yaitu dimulai dari A, lalu A sebagai predecessor B dan D, lalu dari B lanjut ke C, dan dari C ke E, dari D ke F, E juga ke F, dari F kemudian ke G. Berikut merupakan jalur kritis yang kita dapat dengan critical path method, yaitu pada aktivitas A, karena predecessornya tidak ada, maka nilai EF yaitu ES yaitu 0, lalu dengan durasinya 1 minggu, maka menghasilkan EF sebesar 1. Lalu lanjut ke B, nilai ES nya yaitu 1 dengan duration 2 minggu, lalu dijumlah menghasilkan nilai EF sebesar 3. Lalu dari B lanjut ke C, nilai ES nya 3 dengan duration 2 minggu, lalu dijumlah menjadi 5 nilai EF nya. Lalu di aktivitas E, lanjutan dari C, yaitu nilai ES nya yaitu 5, lalu ditambah dengan duration pada aktivitas E yaitu 2 minggu, menjadi 7 minggu untuk EF nya. Lalu pada duration D, yaitu dengan nilai ES 1 dan durationnya 2, menghasilkan EF 3. Lalu pada aktivitas F, nah pada aktivitas F kita pilih yang paling besar, yaitu kita ambil 7. Antara 3 dan 7 kita ambil 7, maka nilai ES pada aktivitas F yaitu 7, lalu kita tambahkan dengan durasinya yaitu 2, menghasilkan nilai EF sebesar 9. Lalu kita lanjut ke G, aktivitas G, nilai EF nya 9, durasinya 1 minggu, menghasilkan nilai EF sebesar 10. Lalu kita balik untuk mencari nilai slack yang nantinya kita ambil sebagai jalur kritis. Nilai LF yaitu 10, lalu dikurangi dengan durasinya 1, menghasilkan nilai LS sebesar 9. Nah dari aktivitas G,
nilai slack dapat dicari dengan nilai ls kurang es, yaitu 9 kurang 9 masih 0. Lalu pada aktivitas F, mundur dari aktivitas G yaitu 9, menjadikan nilai LF 9 dikurangi dengan durasinya 2, masihkan nilai LS sebesar 7, lalu masihkan slacknya 0. Nah, dari 7 ini kita bagikan ke masing-masing aktivitas E dan D, yaitu 7 pada aktivitas E dikurangi durasinya 2 masih 5. Lalu pada aktivitas C, 5 dikurangi 2 menghasilkan 3, slacknya 0. Lalu pada aktivitas B, 3 dikurangi 2 yaitu 1 kurangi 1 0. Lalu pada aktivitas D, 7, nah dari F tadi 7 dikurangi 2 karena durasinya 2 menghasilkan nilai LS sebesar 5, lalu 5 kurangi 1 4. Nah, terus dari kedua jalur ini antara B dan D kita ambil nilai LS yang paling kecil yaitu 1, kita masukkan ke aktivitas A sebagai LF yaitu 1 dikurangi 1 menghasilkan nilai LS besar 0, 6 kurangi 0 menjadi slack besar 0. Nah untuk kita mengetahui jalur kritis, kita ambil slack yang bernilai 0 yaitu pada aktivitas A, B, C, E, F, dan G. Nah, masing-masing memiliki durasi yaitu 1, 2, 2, 2, 2, 1, sehingga menghasilkan minggu sebesar 10. 10 minggu ini kita akan transfer ke sebuah tabel pembobotan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel pembobotan di mana 1 sampai 10 hari adalah waktu untuk pembobotannya. Kita mulai dari aktivitas A, di mana aktivitas A yaitu harganya 5 juta dengan durasi 1 minggu. Nah, bobotnya 8,3. 8,3 dapat dari mana? Yaitu harga 5 juta per harga total dikali 100%, sehingga menghasilkan 8,3%. Lalu pada aktivitas B yaitu harga aktivitas B per harga aktivitas total dikali 100% menghasilkan 16,7 dan seterusnya, yaitu nanti pada aktivitas C 16,7% juga, aktivitas D 16,7%, aktivitas E 16,7%, aktivitas F 16,7%, aktivitas G 8,3%. Total dari bobot persentase yaitu sebesar 100%. Lalu kita akan lanjut ke pemerataan atau pembagian waktu. Nah, untuk pada minggu pertama yaitu pengerjaan dilakukan sebesar 8,33, yaitu diambil dari pembobotan. Lalu pada minggu kedua dan ketiga kita ambil dari aktivitas B yaitu 16,7 dibagi 2 karena minggunya yaitu 2, 8,33 dan 8,33. Lalu aktivitas C yaitu sama kayak seperti aktivitas 2, tapi letaknya di minggu keempat dan kelima. Nah, ini di aktivitas D ya. Aktivitas D kalau kita lihat itu letaknya di antara A dan F, di mana itu mirip dengan B, C, dan E. Sehingga letaknya itu kita bisa bebas antara itu. Oke? Makanya kita taruh nilai 8,33-nya yaitu di minggu kelima bareng dengan aktivitas C. Lalu untuk minggu keduanya yaitu pada minggu ke-6 bareng dengan aktivitas E. Lalu untuk aktivitas E yaitu di minggu ke-6 dan ke-7 dengan nilai 8,33 sama. Lalu pada aktivitas F ini sudah di luar dari yang tadi
yang jalurnya sama, sehingga dia punya minggu tersendiri yaitu 8 dan 9. Lalu pada aktivitas G yaitu pada minggu ke 10. Nah, dari masing-masing minggu ini kita hitung jumlah pada bobot per minggunya. Pada minggu pertama 8,33, pada minggu kedua 8,33 juga, hanya aktivitas B. Lalu minggu ketiga 8,33 hanya aktivitas B. Minggu keempat 8,33 aktivitas C. Lalu minggu kelima 16,67, dimana itu adalah aktivitas C dan D, 8,33 ditambah 8,33. Begitu pula dengan minggu ke-6 yaitu aktivitas D dan E, 8,33 ditambah 8,33 masih 16,67. Lalu pada minggu ke-7 8,33, minggu ke-8 8,33, minggu ke-9 8,33, minggu 10 8,33. Dari ke-10 minggu ini kita ambil semua bobot kumulatifnya, yaitu kita jumlahkan bobot per minggunya hingga minggu ke-10. Minggu pertama 8,33, lalu pada minggu kedua dijumlah menghasilkan 16,67, minggu ketiga dijumlahkan 8,33 menghasilkan 25%, lalu pada minggu kelima yaitu 50%, minggu ke-6 66,67%, minggu ke-7 75%, minggu ke-8 83,33%, minggu ke-9 91,66% atau 67%, lalu pada minggu ke-10 yaitu 100%, dimana semua aktivitas sudah selesai. Total biaya yaitu 60 juta. Ini dari semua bobot kumulatif bisa kita bentuk sebagai kurva S seperti berikut. Nah, kurva S pada studi case kali ini yaitu naik ya, dimana mulai dari 8,33 naik hingga 100%, dari 0 maksudnya, dari 0 hingga 100%. Pada minggu pertama grafik masih menunjukkan di angka 0 sampai 8,33. Lalu pada minggu kedua yaitu 8,33 hingga 16,67. Lalu minggu ketiga dari 16,7 sampai 25. Minggu keempat 25 sampai 33,33. Lalu minggu kelima yaitu 33,33 sampai 50. Lalu minggu ke-6 50 sampai 66,67, minggu ke-7 66,67 sampai 75%, lalu 75% di minggu ke-8 sampai 83,33. Lalu pada minggu 9 yaitu 83,33 sampai 91,67, lalu pada minggu 10 91,67 hingga 100%. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.